Halo semuanya, pasti ada yang kaget karena melihat penampilan saya seperti ini, ada yang heran ini apa-apaan. Memang saya sengaja berpenampilan semacam ini. Kenapa? Karena dalam video ini saya mau berkomentar tentang sesuatu. Dan karena sesuatu itu unik, jadi saya juga hanya sesuaikan saja supaya biar unik lah. Apa yang mau saya komentari? Yang saya mau komentari ini adalah percakapan antara pesulap merah dan pesulap biru. Ya, entah si biru itu benar-benar pesulap atau tidak, saya nggak tahu lah. Pokoknya yang penting dikatakan di sana itu pesulap biru. Nah, karena yang mau saya komentari ini adalah merah dan biru, jadi saya juga mau memilih warna lain, yaitu hijau. Biarpun tidak ngejreng-ngejreng amat, tapi kan hijau. Ya, nah kalau pesulap merah, ya pesulap biru. Saya kan bukan pesulap, tapi kan saya pendeta kan. Tapi kan ada P-nya juga. Jadi ya ada P merah, ada P biru ya. Ini ya P hijau lah. Pesulap merah, pesulap biru, pendeta hijau lah. Kira-kira begitulah. Nah, apa yang mau saya komentari? Sebenarnya saya juga nggak tahu apa-apa. Saya nggak kenal itu pesulap biru. Hanya tahu kalau pesulap merah ya tahu lah. Karena lagi viral tentang apa yang dia uh, heboh-heboh terakhir ini dengan membongkar trik dukun-dukun itu kan. Nah, tapi saya sebagai pendeta ini kan sering dikirimi pertanyaan oleh umat. Dari mana-mana lah. Tanya soal Alkitab lah, tanya tentang iman Kristen lah, macam-macam lah. Ribuan pertanyaan. Dan saya juga kan ada acara tanya jawab juga. Tapi tadi saya di forward oleh bagian admin, ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan masuk adalah mohon tanggapan Pak Esra terhadap percakapan antara pesulap merah dan pesulap biru. Saya pikir apa itu? Ada hubungan apa itu dengan Kristen itu ya? Kok bisa ditanyakan kepada seorang pendeta dulu? Lalu link diberikan pada saya. Dan akhirnya saya lihat. Saya lihat, saya pikir, menarik juga untuk dikomentari lah ya. Atau dikasih pendapat sedikit-dikit lah ya. Nggak serius-serius amat juga. Ah, ya sudah, akhirnya ya menyesuaikan dengan orang-orang yang mau saya komentari itu ya saya juga berpenampilan kayak begini. Biar seru aja lah, nyantai aja lah. Dalam percakapan itu rupanya mereka menyinggung tentang Kristen. Saya nggak tahu apa agama mereka ya. Tapi mungkin si biru mungkin Kristen. Ya, dugaan saya begitu. Uh, Kalau si merah mungkin Islam. Ya, tapi yang penting dalam percakapan itu kan mereka sempat, walaupun sempat menyinggung Islam juga, menyinggung Kristen juga, dan karena itu menarik bagi saya untuk mengikuti percakapan mereka dan ya diminta untuk berkomentar. Dan karena sudah bicara juga tentang Kristen, uh, toh si biru juga kan mengatakan bahwa kalau dia salah ngomong atau keliru ngomong ya bisa dibenarkan. Gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan area gue, tapi tolong Iya, dibenarkan kalau gue salah iya, ya. iya. Karena Karena itulah maka saya juga mau komentar. Nggak, bukan berarti yang dia omong salah. Ya, kadang-kadang dia omong benar, tapi saya hanya ingin memberikan penegasan-penegasan saja. Jadi ceritanya adalah bahwa diawali dengan ini mungkin merupakan cerita atau kesaksian dari si biru tentang pengalaman spiritualnya, ya, tentang pengalaman spiritualnya di mana dia mengatakan bahwa dia dulunya itu tidak percaya dengan hal-hal gaib atau ya kayak dukun-dukun lah, seperti itulah yang supranatural. Bahkan juga dia nggak percaya Tuhan. Nah ini kata-kata dia.
Jadi ceritanya gini, waktu Iya. dulu itu gue tuh nggak percaya sama sekali dengan konsep gaib. Pokoknya hal goib-goib nggak percaya Nggak sama percaya, sekali. mulai dari perdukunan maupun itu. Tuhan gitu nggak percaya dong berarti? Nggak percaya gue. Oh gitu dulu? Nggak percaya gue. Wih, Bahasa roh, ada kan kalau di Kristen Iya, bahasa iya. roh. Terus apa lagi namanya? Apa? Kesurupan. kesurupan. Oh, Terus ruqyah penyembuhan. iya, iya, iya. Terus orang tuh penyakitnya dipindahkan ke telur, Iya, iya. ya kan? Terus telurnya itu kemudian nanti ada Ada darah di pakunya, dalam segala iya. macam dipaku, padahal disuntik pakai jarum kecil Iya aja. betul, Ya. iya benar. Iya, Em. Jadi gue tuh sama sekali tidak percaya dengan semua hal itu. Sampai Iya. ada kejadian-kejadian dalam hidup gue yang akhirnya gue merasakan langsung. Ya, memang sekarang melalui cerita dia kalau kita dengar seluruhnya ya sekarang sudah percaya lah ya. Tapi itu menarik untuk kita pikirkan bahwa apakah hal-hal gaib atau supranatural itu memang ada atau tidak? Ada banyak orang, cukup banyak orang tidak percaya itu. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang Kristen dan mereka juga katanya tidak percaya hal-hal seperti itu. Ya, tidak percaya apa? Apakah tidak percaya hal itu ada? Ya, saya percaya ya bahwa ada banyak orang mengaku bisa melakukan keajaiban-keajaiban, hal-hal supranatural, padahal itu bohong-bohongan lah ya. Ya, seperti yang sudah dilakukan oleh pesulap merah, dia membongkar apa trik-trik dari orang-orang yang mengaku sebagai dukun sakti dan lain sebagainya. Ya, itu oke supaya jangan banyak penipu lah. Hal itu juga terjadi dalam Kristen, walaupun mungkin tidak dalam bentuk dukun-dukun ya. Tapi bahkan itu lebih bahaya karena itu dilakukan juga oleh oknum-oknum rohaniwan, misalnya di dalam acara-acara mujizat, kesembuhan ilahi, dalam KKR kesembuhan ilahi. Sempat ada orang komentar pada saya, seandainya pesulap merah itu bisa dimintain untuk membuktikan kesembuhan-kesembuhan yang terjadi di kalangan Kristen itu benar atau enggak. Ya, saya bukan tidak percaya bahwa hal itu bisa terjadi. Kesembuhan ilahi yang sejati dari Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan mau ya, why not? Tapi juga pengalaman memang menunjukkan bahwa ada banyak kebohongan-kebohongan yang sebenarnya bukan sungguh-sungguh keajaiban lah. Itu tidak lebih daripada trik-trik. Bahkan dalam banyak kasus KKR kesembuhan ilahi itu trik aja. Selain itu juga ada yang menyewa orang, ya saya bayarin, saya mau bikin KKR, saya bayarin lu sekian ya, lu harus ngaku bahwa lu datang sakit begini, maju di panggung dan bersaksi bahwa wah sudah sembuh, lalu wow kesembuhan ilahi terjadi. Ya, atau ada juga yang hanya kesembuhan psikologis saja. Di lapangan sembuh, begitu sampai rumah kambuh. Ya, ada juga yang pakai trik-trik hipnotis, ya hipnotisme yang tumpangi tangan belum jatuh lah, akhirnya dianggap sebagai pekerjaan Roh Kudus lah, dapat urapan lah, macam-macam kayak begitu. Yang begitu juga saya nggak percaya itu supernatural. Ya, tapi sekali lagi tidak semua ya. Tapi dengan adanya banyak pemalsuan-pemalsuan seperti itu, trik-trik tipu-tipu seperti itu memang tidak berarti bahwa yang sungguh-sungguh supernatural itu tidak ada. Ya, kalau kita percaya ada wilayah natural, maka ada yang supranatural. Supra itu artinya di atas yang natural ini. Supra alamiah, di atas yang alamiah. Ya, kalau ini masuk akal, rasional, ada yang supra rasional. Dan kalau kita masuk kepada wilayah supranatural, ya maka hanya ada dua di balik itu, yaitu Tuhan dan setan atau iblis. Kalau bukan dari Tuhan, ya dari iblis. Kalau bukan dari iblis, ya dari Tuhan. Makanya Tuhan bisa bikin mujizat, Tuhan bisa bikin keajaiban, Tuhan bisa membuat perbuatan-perbuatan yang dahsyat, seperti yang diceritakan dalam Alkitab. Tapi jangan lupa juga bahwa iblis juga bisa melakukan hal itu. Ya. Dan Alkitab juga menceritakan kepada kita bahwa iblis juga ada di balik sejumlah perbuatan-perbuatan ajaib.
atau supranatural. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-9 itu dikatakan begini. Kedatangan si pendurhaka adalah pekerjaan iblis. Si pendurhakanya antikristus ya. Adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Tanda-tanda, mujizat palsu. Mujizat palsu di sini bukan berarti mujizatnya tidak sungguh-sungguh terjadi. Seperti yang trik-trik penipuan-penipuan. Tapi mujizat yang tidak dari Tuhan. Berarti dari iblis. Ya. Kita juga lihat nabi-nabi palsu itu kan antek-anteknya iblis. Dan Matius 24 ayat yang ke-24 itu berkata, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Jadi kita bisa lihat bahwa memang mujizat itu bisa dilakukan dari setan atau iblis. Kalau kita baca perjanjian lama, kita juga ingat bahwa Musa waktu menghadap Firaun itu kan dia membuat sejumlah keajaiban di muka Firaun. Tapi dukun-dukun Mesir, jampi-jampi Mesir juga bisa melakukan itu. Jadi supranatural itu betul-betul ada. Ya. Adanya manipulasi-manipulasi, adanya trik-trik tipu-tipu sana-sini, itu tidak menjadikan kita atau tidak boleh membuat kita untuk menyangkali keberadaan hal-hal supranatural. Ya, saya tinggal di Indonesia Timur yang kental juga dengan itu, walaupun sekarang sudah berkurang. Beberapa dekade yang lalu, ya, pada waktu saya masih muda, lebih muda dari sekarang, itu saya sekitar 20-an tahun yang lalu, saya banyak berkunjung ke daerah-daerah, pergi memberitakan firman Tuhan di sana dan seringkali berurusan dengan pelayanan-pelayanan yang bersifat okultisme. Ya, ada orang yang setelah saya khotbah dia datang membawa satu ember penuh dengan segala macam benda-benda. Lalu dia jelaskan pada saya ini untuk bikin sakit kepala, ini untuk bikin bawa engsel pintu ini loh. Ya, ini saya tanya engsel pintu ini apa? Oh ini untuk bikin suami istri bertengkar. Kok bisa ya? Ya bisa aja. Ya. Waktu saya pergi ke sana juga, seorang teman saya, begitu naik pagar, tiba-tiba blek, dia jatuh. Begitu dia jatuh, lehernya ini makin membengkak. Terus saya pikir dia mau mati tuh. Tapi setelah didoakan, kami berhasil membongkar semacam jimat atau leu-leu atau opo-opo, orang Sulawesi bilang ya, itu di dalam tuh ada satu bungkus yang ada isi korek api lah, ada isi sabun mandi Lifebuoy yang tinggal tipis-tipis itu loh. Lalu ditambah lagi dengan beberapa kotoran kuda. Aneh, tapi hubungannya bagaimana sampai bisa menjatuhkan ini? Begitu kita bakar jimatnya, orangnya sembuh. Itu supernatural. Dan masih banyak pengalaman supernatural yang saya lihat, ya. Masa kecil saya sendiri itu, ya, itu pernah di Swangi, diserang dengan kuasa gelap itu ya, dengan leu-leu kami bilang, ya, atau Swangi, ya, atau opo-opo yang dibilang oleh orang Sulawesi itu. Sampai saya sendiri itu ya, itu menjadi tidak tahu bagaimana cara makan. Makanan masuk mulut itu mau telan saja nggak bisa. Kok kayak lupa ya bagaimana cara makan. Ya akhirnya dibantu dengan doa. Seorang hamba Tuhan itu datang membawa kayu, dia dalam namanya sudah tak, dia taruh di tengah-tengah batu tungku, tiba-tiba muncul satu botol darah. Ya. Dibilang itu darah ayam. Ya. Itu orang baru datang, tidak ada rekayasa. Di 4 sudut rumah itu tahu-tahu bluk, ada kepala ayam keluar, kaki ayam keluar. Ya. Jadi saya percaya ada hal-hal supranatural seperti itu. Ya, walaupun kita percaya ada kuasa Tuhan ya. Ya, jadi walaupun juga pengalaman supranatural dari si biru tadi kan bilang dia nggak percaya kan. Tapi ya akhirnya dia percaya juga. Itu hal pertama ya yang saya komentari ya.